Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapan syukur dari suara hati kita yang paling dalam, menghadirkan pujian kepada Allah yang tulus, bahwa betul-betul nikmat Allah besar sekali, luar biasa sekali nikmat Allah. Kita mendapatkan nikmat napas Ramadan, sehat, dikuatkan. Kita diberi waktu oleh Allah di kesempatan yang sangat mulia, bahwa hari ini jamaah sekalian kita berada di kondisi yang sangat mulia. Ramadan adalah waktu bulan paling mulia. Jumat adalah hari yang paling mulia sepekan. Masjid adalah tempat paling mulia di dunia. Dan kita sekarang juga berada di akhir Ramadan, juga berkumpul beberapa kemuliaan. Itu juga patut kita hadirkan syukur. Perjalanan waktu berjuang untuk menjadi hamba yang utuh, manusia bertakwa, malam dan siangnya kita tunjukkan diri kita kepada Allah lewat pengisian tentang Ramadan. Alhamdulillah, tak terasa Ramadan akan pamit dan akan pergi lagi meninggalkan kita jemaah sekalian. Mari semua bersyukur dengan buktikan bahwa Ramadan ini tamu agung, tamu mulia buat kita, dan kita tidak mungkin bisa mengundur dan bisa merubah dan memutar kembali waktu. Tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang sekalian kita masih dapat. Sama sekali tidak ada. Wallahi demi Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan kepada manusia yang menghargai Ramadan ini, sehingga kita di sisa-sisa 10 terakhir Ramadan jemaah sekalian, kalau ada jurus yang bisa kita keluarkan semua yang terbaik untuk menghamba kepada Allah. Kalau ada jurus taubat dengan sesungguhnya. Kalau ada kemampuan kita untuk bersedekah yang terbaik. Kalau ada kemampuan kita baca Quran, keluarkan yang terbaik. Amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, kita hadirkan. Allah subhanahu wa ta'ala jemaah sekalian memperlakukan Ramadan ini sangat istimewa sekali, itu di bagian terakhir. Ketika Allah umumkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, Ramadan ini identik dengan Quran, maka di akhir Ramadan kita ketahui dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami berikan dia, turunkan dia, yakni Quran itu kapan? Di 10 hari terakhir Ramadan, yang kita sebut dengan paket Lailatul Qadar. Ini paket istimewa menutup rangkaian perjalanan Ramadan kita jemaah sekalian,
Inilah yang oleh Quran menyebutkan dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dia nilainya, keutamaannya bisa menjadi lebih baik. Ini khairum, lebih baik daripada alfi syahr, 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Sebuah umur yang fantastis, luar biasa, yang sangat luar biasa. Kalau kita dapatkan satu malam ini jemaah sekalian, umur tak sudah lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Hanya satu amalan, hanya hitungan mungkin detik menit, kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Itulah kata Nabi SAW, nahnul akhirun walakin nahnul awalun. Kita umat yang paling akhir, tidak ada lagi umat di belakangnya Muhammad. Tapi surga nanti jemaah sekalian yang pertama memasukinya adalah umat Rasulullah. Kenapa? Ada fasilitas keberkahan, ada paket kemuliaan bagi orang yang bersyukur menggunakannya ini, mencarinya, yakni paket Lailatul Qadar. Maka Ramadan ini identik Quran. Mari kita sungguh-sungguh maksimalkan. Lidah-lidah kita dibasahi dengan Quran. Energi-energi kita energi untuk akrab dengan Quran. Itulah alhamdulillah di 10 terakhir ini jamaah sekalian, rata-rata masjid bangun jam 1, jam 2 sampai sahur. Mereka ingin dekat dengan Quran, karena sebaik-baik Quran itu dibacakan adalah dibacakan melalui sholat. Itulah Imam Syafi'i khatam Al-Quran di malam hari. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, semua ini adalah orang yang lidahnya adalah lidah Quran, yang basah lidah mereka dengan zikir melalui Quran. Mereka baca Quran itu dengan sungguh-sungguh. Mereka dekatkan hatinya dengan Al-Quran. Mereka maknai Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Ini paket pertama yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yang oleh Quran katakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Jumat kita hari ini jamaah sekalian bukan Jumat biasa, Jumat yang istimewa. Di penghujung Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ini, alhamdulillah kita berkumpul waktu yang mulia Ramadan, berkumpul waktu yang mulia Jumat, berkumpul di 10 terakhir Ramadan. Sehingga solat sunat tak sebentar ba'diyah itu bukan solat biasa. Solat sunat tak tahiyatul masjid bukan biasa. Sedekah hari ini bukan sedekah biasa. Sedekah yang dilipat gandakan, semuanya menjadi istimewa. Zikir kita oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ahli ilmu, ahli iman, ahli hadis, baru umur 9 tahun sudah hafal 2210 hadis. Begitu ilmunya Aisyah luar biasa. Begitu memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Beliau Nabi sekaligus suami beliau langsung, Araita in alimtu hadza Ramadan. Ya Rasulullah, kalau saya tahu bahwa ini 10 terakhir Ramadan sebagai ciri turunnya Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa zikir yang paling utama saya harus hadirkan? Dan ini bagus Pak, kita perbanyak zikir ini. Langsung Nabi pandu istri beliau, ya Aisyah quli, ucapkan Aisyah kalimat tertinggi, ucapan doa yang paling luar biasa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh fa'fu anni untuk diri tak, boleh fa'fu anna itu dijamakkan untuk istri, anak-anak kita, keluarga kita Pak, didoakan. Doa tertinggi di 10 terakhir Ramadan ini jemaah sekalian. Kalau bisa ini jangan keluar dari masjid ini kecuali hadirkan di hadapan Allah kalimat ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Rabb, satu kata jemaah sekalian diulang 3 kali. Satu kata, afun, afwa,
fa'fu. Itu satu kata sebenarnya, tapi diulang 3 kali dalam redaksi yang berbeda. Intinya, ya Allah, Engkau zat yang maha pemaaf. Itu bagusnya adab berdoa jamaah sekalian. Diangkat, diagungkan tempat kita meminta, mengeluh. Besarkan dia. Engkau zat afun, pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau zat suka memaafkan. Diangkat 2 kata, afun, afwa, baru kita berkata fa'fu anna. Kalau begitu kebutuhanku yang tertinggi ya Allah, maafkan kami. Inilah potret manusia beriman, Pak. Potret ahli ilmu, potret ahli iman, ahli surga, wanita terbaik pada zamannya Aisyah, Pak. Diajari kalimat suci, dia akhir Ramadan, berburulah ampunan di sisi Allah. Jangan lewatkan, Pak. Hari ini paling bagus, kata Nabi SAW, ada sebuah waktu di hari yang paling mulia, hari Jumat. Siapapun yang minta untuk diampuni, diampuni dosanya. Salah satunya di waktu-waktu antara khutbah seperti ini, bagus kita berdoa. Sebentar sesudah sholat Jumat, bagus kita berdoa. Sesudah kita sholat asar, sebentar bagus berdoa. Bahkan Allahumma innaka afun, bagus dihadirkan sebelum berbuka, bagus dihadirkan sesudah berbuka, sesudah bapak bersedekah, sesudah bapak salat witir, sesudah bapak tahajud, sesudah bapak melakukan kebaikan, hadirkan ya Allah, ampuni, maafkan, maafkan, maafkan. Karena kebutuhan manusia kalau tidak kembali nanti di hadapan Allah jemaah sekalian, kebutuhan paling besar adalah dibebaskan percikan dari dosa, supaya dia tidak mendapat percikan dari api neraka. Beban yang paling beban, Pak, dibawa mati adalah dosa kita. Beban dunia yang paling berat, yang banyak menghantui kita, itu dosa dan maksiat. Suami istri itu cekcok, Pak, karena dosa. Jika kita sulit menikmati ibadah, sulit merasakan kenikmatan hidup, itu karena dosa dan maksiat. Ternyata Rasulullah membimbing istri dan wanita terbaik, kebutuhan di 10 Ramadan, berburu ampunan. Berburu ampunan. Ini yang paling bagus kita buru. Bukan memburu diskon, bukan memburu hal-hal yang sifatnya receh dan kecil, tapi berburu sesuatu yang sifatnya besar menurut Allah dan Rasulnya, Pak, besar. Terakhir, jangan lupakan, Pak, amalan-amalan batin yang mungkin tidak kelihatan, tidak nampak, yakni amalan memaafkan orang lain. Mungkin tidak kelihatan, Pak. Hati kita harus sadarkan, Lailatul Qadri tidak akan mungkin pernah menyapa, Pak. Siapa itu? Ada 2 golongan, syahna bainahum, orang yang punya dendam dan musuh kepada orang lain. Lailatul Qadri jauh, rahmat Allah jauh, berkah Allah jauh, Pak. Ketika ada hati benci, memusuhi sesama kaum muslimin. Ketika Nabi mengajari Aisyah, afwa, engkau suka memaafkan, itu artinya kalau mau mendapatkan berkah full, belajar untuk berkata, aku maafkan siapapun. Aku maafkan orang tuaku yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan. Aku maafkan pasangan hidup yang mungkin tidak semua cocok dengan kita. Aku maafkan sesama jamaah. Aku maafkan keluargaku. Aku maafkan kaum muslimin. Karena kita mendapat keberkahan tingkat tinggi. Afu. Jangan pernah berharap dimaafkan oleh Allah kaum muslimin kalau kita sendiri tidak mau memaafkan orang lain. Tentunya jamaah sekalian, mari kita berniat semua ya Rabb, tidak ada lagi kebencian. Itu yang paling mudah untuk bisa memancing, Pak, datangnya rahmat, datangnya berkah di akhir Ramadan. Semua kita bersih jiwa kita, bersih hati kita, bersih pikiran kita, termasuk bersih harta-harta kita dengan zakatnya, baik zakatul mal hartata maupun zakatul fitri, jiwa-jiwa kita dibersihkan semua dengan prosesi zakat itu. Barakallahu li wa lakum lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.